Wangi amat sih lo. Wangi amat. Ya orang gua habis mandi. Oke. Welcome guys. Jadi ini pertama kali kita buat video. Iya. Kenalin dulu. Sinian dong. Oh, lu ngumpet-ngumpet. Kenalin gue Sela. Jadi Gua kawa-kawa. kampret memang sudah minum dulu yang dipikirin ya. Ya, nama gue Vianka Sutanto. Asik. Lengkap, walaupun nggak selengkap di KTP. Jadi hari ini kita mau coba ngebahas tentang banyak stigma masyarakat tentang cewek tomboy. Karena kebetulan kita berdua tomboy, jadi bodo amat. Bener. Kita mau sambil ngamer guys hari ini. Nah, sorry Karena apa? ngobrol enak itu ditemani sama anggur. Enggak sih, dia kawa-kawa, gue amer. Jadi kalau ya Sama anggur. Jadi kayaknya gue jelasin aja perbedaannya. oh, silakan. Ya, jadi hari ini kita iseng aja sih bikin video. Gue mau coba ngebahas tentang stigma masyarakat tentang kayak kalau ngelihat cewek tomboy kayak kita nih. Nah, sekarang gue mau nanya dulu sama lu, Stanto. Gue manggilnya Stanto by the way, guys. Iya. Lo nyaman nggak kayak gini? Berpenampilan kayak gini? Secara pribadi sih gue sebenarnya nyaman. Emang kayak maksud gue ya kalau dulu dengan perawakan rambut panjang masih pakai rok zaman SMA pada ngerasain deh tomboy-tomboy yang lain. Tomboy yang paham aja ya, yang paham aja ya. Yang paham aja. Nah, daging tomboynya dikata. Bagi yang paham aja pasti kayak oh gue bukannya berarti nggak pernah mencoba gitu loh merubah penampilan selayaknya pada Bener. orang umumnya ya. Cuma kayak Indian balik lagi, oh ternyata gue lebih nyaman kayak gini gitu loh. Jadi ya udah kayak gue berubah. Ya udah kayak maksud gue even orang mau ngomong apa kayak don't care too much gitu sih. As long kayak gue nyaman aja gitu. Maksudnya sama kayak Vianka, gue juga pernah maksudnya kayak kita pasti pernah nyoba lah untuk kayak jadi cewek seutuhnya gitu. Cuman kan balik lagi kayak semua yang ada di diri kita, yang nempel di diri kita harus nyamannya kita. Contohnya kayak banyak lah artis-artis aja pakai bajunya ya kayak gitu. Kalian maksudnya banyak lah pasti yang komen terlalu terbuka. Tapi kan selama itu nggak merugikan kalian dan itu yang bikin mereka nyaman, maksudnya kenapa harus kita komplain tentang orang lain gitu? Karena kan kita nggak menghidupi kehidupan mereka gitu. Kalau kasarnya kayak ya gue nggak kasih lu makan gitu loh, gue nggak makan juga dari duit kalian gitu loh. Nah iya sih, maksudnya kayak Gue makan dari duit mata duit. toh misalnya kalau misalnya gini, kita kayak berpenampilan tomboy gini kayak emang masa yang ngerugiin kalian tuh di bagian mana gitu? Sip, betul banget. Gue benar-benar maksud gue setuju banget sih kayak apa sih? Emang gue ngerugiin lu apa? Emang gue bikin lu kenapa gitu loh? Emang dengan gue kayak gini lu sakit? Enggak kan? Dengan gue kayak gini duit lu hilang? Enggak kan gitu. Nah tapi ini sih yang gue mau berusaha kayak encourage kalian gitu, kayak lu pernah nggak sih kayak kita kan masuk ke toilet umum nih cewek gitu, ya kan pasti kayak teriakin gitu. Kalian sadar nggak sih kalau kayak gitu sebenarnya bukan nyakitin tapi kayak sometimes bikin kita tuh kayak tersinggung ya, walaupun kita bertampilan kayak gini ya. Gue bukannya tersinggung sih, cuma kayak gue lebih ke damn guys, lu bayangin Ini nggak bisa, ini harus ini dulu. Ini belum 5 menit loh. Belum 5 menit guys, belum 5 menit. Ini dulu dong, biar asik. Ikutin aja gamenya gimana. Gue pribadi bukannya kayak tersinggung sih kayak sekian persen lah, berapa paling 10 atau berapa belas persen. Cuma maksud gue lebih malesnya kayak menjelaskan ke orang. Kayak maksudnya gini, oke, gue kelihatannya kayak cowok, ya kan, kita kelihatannya kayak cowok. Agree 100%. Cuma kayak kita tuh masih punya otak. Ya betul. Gini, ketika cowok emang salah masuk WC cewek, dia ngeliat cewek, pasti mereka kaget dong. Dan dia langsung putar balik dan keluar dari WC itu, bener. Betul. Gak ada maksudnya kayak cowok udah tahu nih WC cewek, main nyelonong aja masuk. Nggak mungkin gitu loh, kayak make sense-nya aja lah gitu loh. Oke, itu gue setuju banget. Terus kayak contohnya gini, dari awal memang ini kita nggak usah ngomongin cewek tomboy, kita ngomongin kayak cowok cewek pada umumnya aja. Mau masuk toilet lihat sign kan? Iya betul. Supaya kita tahu kita masuk yang mana, bener nggak? Bener. Nah tapi kayak
kan kita nggak buta ya, maksudnya kita bisa berjalan di mall itu dengan baik, tandanya kita bisa melihat dengan baik, dan pada saat kita masuk toilet pasti kita udah ngelihat yang mana yang sign gitu. Jadi apa ya, kadang-kadang ibu-ibu kayak atau siapa gitu ngeliatinnya tuh kayak bener-bener dari ujung ke ujung. Kadang-kadang kita jadi merasa terintimidasi gitu, kayak ya memang sih kita berpenampilan seperti ini, cuma maksudnya kan ya memang di toilet kita ngapain, kayak kita cuman mengeluarkan air kecil atau air besar ya sama kayak orang pada umumnya, ngerti? Jadi kayak kecuali kita kayak melakukan pelecehan seksual di dalam di dalam toilet gitu, kayak kita aneh-aneh dalam kalian boleh kayak gitu. Tapi maksudnya kayak ya itulah, kayak kadang-kadang nggak habis pikirnya sama orang yang berpikirnya kok kesana gitu. Maksudnya pada saat kita mau masuk toilet aja kan harusnya kita udah bisa lihat sign-nya gitu. Tapi pernah nggak lah lu ngerasa nih toiletnya sepi nih masuk ya kan, udah masuk, wah lu udah masuk ke bilik, wah lu terus lu kayak udah ngerasa aman, setengah aman, tapi Indian pas lu pakai celana set rame, ada orang masuk kayak lu bingung kan, kayak gue keluar nggak ya, gue keluarnya sekarang apa nanti ya, karena gue pernah kayak gitu. Gue sering banget kayak gini, kayak gue nungguin orang sampai sepi tau nggak, bener, gue sering banget kayak gini gitu loh, orang yang baru masuk tuh sampai cabut, karena gue malesnya itu gue males kayak, mas ini kan toilet cewek, iya saya cewek, gue males ngejelasin itunya. Nah kayak gitu di situnya kayak harus gue repeat terus, karena ya kita ke WC, kayak kita ke mall nih seminggu sekali, contoh kita ke WC nya 2 kali, lu 2 kali nerangin ya kan, terus lu setiap minggu harus nerangin 2 kali, kan lu capek. Kayak maksud gue, apalagi dulu gue sempet kerja di mall ya, itu kayak lu tiap hari lu nggak mungkin nggak kencing dong ya namanya. Iya betul-betul. Kerja ya namanya nggak mungkin nggak kencing gitu. Lu sehari bisa 2 kali deh taruh. Lu masuk 5 hari, lu kali 3 sebulan, anjing lu ngejelasin ke orang berapa kali? Iya bener banget. Kayak oke lah kita anggap sebulan kita kerja 20 hari, 40 kali kita ngejelasin saya cewek. Mampus nggak sih, gaya sih gue, kayak gue pengen kayak taruh KTP gue plok kayak di jidat, nih gue cewek anjing gitu. Ya makanya kadang-kadang kita lebih milih untuk kayak nunggu WC sepi baru kita keluar. Betul, sebenarnya bukan karena kita takut atau karena apa, tapi kayak ya lebih ke arah males. Nah kenapa kita harus menjelaskan hal yang sebenarnya itu hal yang tidak perlu dijelaskan lagi. Iya bener, apalagi istilahnya kalau lu keluar dari bilik terus ketemu orangnya kayak kaget gitu, terus kayak aneh banget sih. Gini ya, gue pernah keluar dari bilik, gue memberanikan diri karena kayaknya nih orang lama banget di toilet. Kayak gue akhirnya memberanikan diri keluar karena gue juga udah malas banget nungguin di dalam kan. Gue keluar, ya gue cuci tangan lah, yang namanya WC gitu kan kotor, gue cuci tangan. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu masuk, dia ngeliat gue dan dia ngeliat sekelilingnya gitu. Terus dia pakai nanya, ini WC cewek apa cowok sih? Kayak lu lihat loh sekelilingnya tuh cewek gitu loh, ngerti nggak? Cewek dengan real penampilan cewek. Terus lu masih nanya ini cewek apa cowok? Kayak pengen gue kata kontol, lu bisa lihat gitu loh. Biar kan lebih emotion guys daripada gue. Dia lebih cepet naik darah guys. Kayak maksud gue ya lu mikir aja, lu lihat mayoritasnya tuh cewek, udah pasti tuh WC cewek anjir gitu loh. Ngerti nggak sih? Nah itu sih yang kayak kita sayangkan, maksudnya gini, sometimes lu berasa nggak sih justru hal-hal kayak gitu yang bikin kita tuh kayak mau ngapa-ngapain jadi males. Iya. Jadi kayak kita tuh, bukan gue menyalahkan orang karena kita tidak berkembang ya, tapi maksudnya kita seakan-akan nggak punya kesempatan yang sama kayak yang orang lain punya gitu. Bener kayak istilahnya gue kayak gini bukan kemauan gue, ngerti nggak? Kayak we tried gitu loh, tapi Indian kita nggak nyaman dan kita kayak gini ya senyamannya kita, tapi kayak dijudge juga nggak sih sama orang. Ya makanya kayak dulu awal-awalnya pastilah di masa-masa denial ya kita kayak adalah masa-masa denial tuh kita mencoba untuk kayak mengikuti keinginan orang-orang di sekitar kita, mengikuti norma masyarakat dan lain sebagainya. Norma masyarakat itu. Tapi ini nggak sih kayak kalian dalam hidup apa yang kalian cari gitu? Maksudnya kayak ya lu cuma hidup sekali. Ya bukan berarti lu boleh seenaknya juga ya, nggak kayak gitu. Gue bukan bilang kayak gitu, cuma maksudnya lu mau ngikutin kata orang terus gitu. Lu hidup tuh menyenangkan siapa sih? Kayak lu mau nyenengin orang lain terus gitu kan, nggak bisa kayak gitu terus. Cuman yang gue mau coba sampein di sini,
walaupun kita kayak gini ya tetap aja terlahirnya sebagai Iya, cewek dan kita berperasaan sebagai cewek gitu. iya, Jadi betul. kayak you're still woman inside gitu. nah tetap lu kayak ya kasarnya kalau kita nggak sadar dipakai tetap hamil. iya bener Gue itu suka betul. ngomong kayak gitu ke teman-teman gue. Ya guys, gue kalau diperkosa pun gue masih hamil, masih Iya, gitu. iya bener Gitu kayak gak ada bedanya sama cewek. Coba ya udah gue penampilannya begini. ya, karena kita cuman apa ya, kita kayak lebih nyaman seperti ini, Iya. kayak kita lebih pede seperti ini gitu kan. Penampilan orang kita nggak bisa sama ratakan, walaupun misalnya sama-sama cowok, sama-sama bapak-bapak, sama-sama ibu-ibu, tapi kan nggak mungkin style sama. Iya. Buktinya kayak ada yang kayak yang rambutnya pink, tapi mereka kayak pede banget, sedangkan kita kayak ngeliatnya kayak ih apaan sih nih orang gitu loh. Bener hal-hal- gak? Nah, kalau kalian pernah lihat apa sih yang ini Pak? Cosplay. Ya, cosplay Ya, gitu. mereka pede banget dengan cosplay itu. Ah, bener-bener. Gue pernah menghadiri baru tahun kemarin kayak emang event penggila anime yang apa sih wibu-wibu gitu kan. Mereka cosplay pede banget, sedangkan gue kayak kayaknya gue apa ya kayak risih gitu. Gak risih sih, cuma kayak maksud gue Kalau kita yang seperti itu kayak kita nggak banget gitu iya loh. kayak kok mereka bisa sampai seniat itu ya gitu loh. Nah, tapi kan balik lagi kayak mereka seneng dengan Iya, dengan hobinya anime mereka gitu. gitu loh emang. Dan maksudnya nggak ada yang salah dengan hal itu, as long Emang as nggak mereka salah. pede, as long as mereka nggak merasa nggak mempermalukan diri mereka sendiri dan mereka buktinya- nggak ngerugin orang lain. Iya, dan buktinya kan mereka di sana merasa kayak, oh gue mayoritas di saat itu ya. Maksudnya di saat di gedung itu, ya mereka kumpulan kayak gitu ya, mereka kayak, oh lebih pede lagi karena ya kita disekelilingi dengan orang yang sama, pasti ngerasa lebih pede gitu loh. Terus gue nggak tahu ya lo pernah ngerasa atau nggak, tapi gue pernah ngalamin satu menurut gue diskriminasi yang cukup ngebuat gue sedih waktu itu. Kayak ada ibu-ibu gitu, gue nggak usah sebut lah, maksudnya kayak ya ibu-ibu aja, tapi kayak begitu gue keluar dari toilet dia kayak ngeliat gue tuh kayak jijik sekali gitu. Iya. Itu sering banget coy, kayak seakan-akan kita tuh kayak bawa wabah penyakit ya nggak sih, Kayak kita tuh kayak Anjir. istilahnya kayak penyakit, kayak orang AIDS aja, HIV AIDS aja nggak sampai digituin, ngerti nggak? iya kita kesannya apa ya, apa Jijik banget kayak. kesannya kita selalu rapi kan pergi, selalu wangi iya, lah. Gue iya kalau yang siapa tahu mau ketemu gitu ya itu kayak kita selalu rapi dan kayak selalu ya kita nggak pernah lah kayak yang Gembel, iya. maksudnya kayak tapi dilihatnya sampai kayak gitu coy, kayak iya, kayak kesan ya kayak istilahnya kayak sorry banget sebelumnya kayak gembel masuk mall. iya kayak dilihatnya kayak gitu. Nah itulah yang kayak gue kadang-kadang orang itu nggak bisa berkembang karena keadaan sekitarnya gitu, karena environmentnya gitu loh yang nggak, Iya sih, benar. yang terlalu Bukan ngejudge. mengecilkan kita. Iya, makanya gue bilang kan, kadang-kadang kita merasa kita tidak punya tempat gitu loh. Ya karena hal-hal kayak gitu kayak. Kadang sampai gini ya, gue ini ya, gue sering banget kalau gue mau ke toilet umum, gue lebih baik, misalnya nih gue lagi, biarpun kita kayak gini, mayoritas teman kita tetap cewek coy. Iya. Iya nggak sih? Benar. Dan Kita pasti nyeret satu teman kita. yoi, Gitu. gue selalu bawa satu temen gue supaya kalau begitu gue masuk toilet orang-orang tuh tahu kayak oh ya dia sadar dia masuk toilet cewek. Iya. Jadi nggak ditanya lagi walaupun tetap diliatin sih. Betul, at least nggak ditanya. Itu sih. Terus kalau mau keluar WC nih kayak lo udah belum gitu coy. Iya. Kadang-kadang gue kayak sedih banget gak sih kayak Kayak kita nggak bisa melakukan sesuatu tuh dengan bebas. nah, Gitu. Kayak ada keterbatasan jadinya. padahal we doing nothing coy di dalam, ngerti gak sih kayak Iya maksud gue ya, kita kita sama nggak kayak lu kayak ngapa-ngapain. take a pee atau cuci tangan Iya. ya kayak rapi-rapi pup gitu sama. loh. Kalau misalnya emang nggak kebelet banget, Iya. gue mendingan nggak ke WC. Iya. Atau even misalnya emang gue kayak misalnya mau pup banget nih, gue kemana? Gue ke disable man. Gue ke WC disable Itu di sal- mall. itu sal- Itu selalu jadi inceran gue. Bener ya, bukan karena kita kayak mau mendapatkan kelebihan dari si disable itu, Iya. kenyamanannya, tapi kayak karena kita merasa menghindari hal yang kayak gue malas lah jawabin hal-hal yang kayak gini. Iya. gitu. Maksudnya kayak I'm not blind, I'm not stupid, maksudnya I can read gitu. Jadi kayak begitu gue masuk toilet harusnya gue tahu ini toilet cewek yang gue masukin gitu. Betul. Ya kayak gitu-gitu sih. Dan kayak ya gue juga sering kayak misalnya di tempat umum gitu ya, gue dibanding ke toilet terus ditanya, gue mending gak usah pipis dulu dah.
kecuali toiletnya tuh campur ya, maksudnya kayak ya satu gitu yang nggak ada spesifik sign gitu. Even maksudnya gue kayak ke sebuah bar atau klub atau even coffee shop, kalau gue mau kencing gue pasti nunggu teman gue kencing dulu dan gue tanya biasanya gabung nggak. Ngerti Iya, kayak iya. unisex nggak sih gitu loh. Oh biasanya gabung, kok gabung nyantai aja Vi. Iya. Kalau misalnya nggak gabung ya kayak gue seret gitu temen gue kencing ya, gitu. Tapi kalau misalnya kalian nih yang punya, ya maksudnya kayak yang kebetulan cewek berpenampilan tomboy kayak kita, yang punya pengalaman-pengalaman yang mirip-mirip atau sama, coba deh komen di bawah. Wes kayak kita sharing aja coy, kayak kayak pengen denger cerita-ceritanya gitu loh. Mungkin ada yang bener-bener wow banget mungkin. siapa tahu Ada yang sampai diusir gak boleh masuk kayak saking dia nggak percayanya gitu loh. iya, siapa tahu ada yang kayak gitu. Kalau kalian sempet atau tahu nonton gitu YouTube atau ya banyak lah, kayak banyak sekali orang Indo gitu yang kayak merasa nggak punya tempat di sini gitu. Kayak mereka begitu keluar ternyata mereka menghasilkan karya dan akhirnya kayak malah karyanya diklaim jadi punya sana, punya negara-negara luar. Bener, gue nggak bohong, banyak banget kayak gitu. Jadi kayak ya maksud gue kita tetap mengacu pada norma yang ada lah, sudah pasti gitu. Maksudnya kayak kita tetap menghargai kok. Iya, kita tetap menghargai. Cuma maksudnya kayak kalian juga seharusnya kan menghargai keberadaan kita gitu loh. Betul. Toh kan kita juga nggak nyentil kalian. Iya. Nggak Nyelengkat kan gitu. Kayak masuk WC ada orang jalan diselengkat gitu kayak. kayak gitulah. Minum dulu dong. Ini bapak satu ini kesampaian ya. Apa istrinya tuh dipanggil koko, panggil mas, panggil mbak, Iya. bang. Iya emang bener gue paling seringnya itu dipanggil koko sih. Iya kan? Maksudnya sebutan sebagai cowok ya. Kayak maksud gue ya orang-orang ngeliat gue kayak apalagi kayak maksudnya tukang parkir atau yang kalau kita bayar karcis parkir gitu kayak iya pak, malam pak gitu. Kalau Tapi lu gimana? pelayan iya pak, kayak maksudnya kayak ya gue nggak bisa menyalahkan dia gitu loh. Tapi in the end gue lebih kagum sama orang yang bener-bener kayak siang mbak gitu. Iya mbak, pokoknya dengan sebutan cewek gue kayak langsung kayak kalian hebat gitu loh. Ya tapi pada intinya kalau misalnya kita dipanggil gitu kita juga nggak ngerasa gimana ya. Iya. Karena maksudnya kayak kita nggak bisa blame mereka gitu. Gue nggak ngerasa sebagai gue nggak ngerasa superior juga sih dibilang mas atau koko gitu ya, kayak mas gue kayak oh ya udah gitu. Kita dipanggil kayak koko atau apa gitu kita nggak ngerasain gimana sih, cuman karena kita nggak bisa blame mereka juga ya. Cuman kalau misalnya mereka bisa melihat kita, menurut gue itu udah resiko Iya. kita dipanggil seperti itu. benar. Mungkin ada beberapa orang kayak lebih ngerasa kayak mungkin tomboy gue nggak tahu ya. Dan gue nggak being judgmental, cuma kayak awalnya gue ngerasa superior awalnya tapi kayak kesini kayak gue ngerasa ya udahlah gitu loh. Kayak gue mau dipanggil apa aja gue terserah gitu loh. Kayak semakin kesini kan gue semakin ketemu banyak orang juga yang lebih kayak open minded, maksudnya kayak lebih bisa nerima gue. Jadi kayak kalau misalnya sampai mereka nanya lu kalau dipanggil lu lebih seneng dipanggil apa sih, dia bilang gitu kan teman gue. Nggak tahu gue. Maksudnya gue kalau misalnya gue dipanggil koko atau misalnya mas atau apa, gue kayak oh ya udah. Cuma kalau gue dipanggil mbak itu gue lebih kayak kagum, atau sebutan cewek itu gue lebih kagum karena kayak berarti respect ya sama orangnya ya. Iya lu respect, ngerti nggak? Kayak lu masih menganggap gue cewek. Benar. Paling dari video ini kita berharapnya stigma terhadap cewek-cewek tomboy itu lebih baik ya setelah ini. Lebih ya. baik. Dan maksudnya nggak selamanya kita walaupun kayak gini selalu melakukan hal-hal yang tidak baik. Orang tuanya sampai lecek men. Pak, ini soalnya dari kulkas pak. Ya enggak. Terus ya paling segitu aja sih maksudnya video dari kita hari ini. Betul. Kalau misalnya nanti kayak kalian suka, jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Seperti kalau misalnya kita rame, nanti kita bikin banyak konten lah. Nanti kita berdua bikin banyak konten. Dan jangan lupa share juga pengalaman kalian tadi, yang pengalaman yang gak menyenangkan. Iya, pengalaman yang kayak di tempat umum atau diskriminasi, kalian boleh share sih ke kita. Kita bakal nampung itu semua. Iya, nanti siapa tahu kalau misalnya kita punya kesempatan buat bahas bareng atau gimana betul. gitu, nanti kita bakal bahas. Thank you yang udah nonton. So see you on next video. Next video. Bye bye.